Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Aziz Effendi, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 22150500778. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang materi Tafsir Al-Maraghi, karya dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Sebelum kita memasuki penjelasan tafsirnya, kita harus memahami tentang pengarang dari kitab tersebut. Al-Maraghi bernama Syekh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Min Al-Maraghi, seorang mufasir ahli fikih seorang mufasir ahli fikih dan Syekh Ahmad bin Mustafa ini adalah saudara kandung dari Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Itu guru besar dari Al-Azhar pada masa itu. Al-Maraghi ini dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1881 yang bertepatan pada tahun 1258 Hijriah di kota Makkah, provinsi Sahaj. Dan wafatnya Al-Maraghi ini pada tanggal 22 Agustus 1945 pada tahun 1314 Hijriah. Al-Maraghi ini belajar di Universitas Darul Ulum di Kairo, dan kekuatan mentalnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menyelesaikan pendidikannya di kedua universitas tersebut pada tahun yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul Ulum. Dan dia mendapat ilmu atau berguru kepada ulama terkemuka pada saat itu yang bernama Muhammad Buhaid Al-Mufti, Ahmad Rifai Al-Fayuni, Muhammad Rashid Ridho, dan lain-lain. Mereka berperan besar dalam pembentukan intelektual Al-Maraghi. Dan ketekunan dalam belajar telah membuahkan hasil dari Al-Maraghi, fasih dalam semua bidang pengetahuan agama. Dan untuk motivasi Muhammad Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini dalam menulis tafsirnya, yang melatar belakangi Al-Maraghi ini ingin menulis tafsir adalah kebanyakan orang-orang membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan sendiri dengan alasan kebanyakan orang-orang enggan untuk membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan sendiri dengan alasan kitab-kitab tafsir yang sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang bisa dipahami. Kami oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut, kalau untuk kontribusi Al-Maraghi itu sendiri terhadap tafsir adalah pendekatan rasional dan kontekstual. Al-Maraghi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang sangat rasional dan kontekstual. Ia tidak hanya terpaku pada penjelasan literal atau tradisional. Ia berusaha menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan kebutuhan zaman modern, termasuk isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Contoh dalam beliau menafsirkan ayat-ayat hukum. Ia sering membahas penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern. Yang selanjutnya memadukan tafsir bil al-ma'sur, dan meski sangat rasional, Al-Maraghi tidak meninggalkan peningkatan tafsir bil ma'sur, yaitu berdasarkan riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Namun, ia menggambarkan tafsir bil rud berdasarkan ijtihad atau pemikiran logis yang kuat dalam analisis linguistik, historis, dan sosiologis. Tafsir ini tafsir yang bertujuan praktis. Tafsir Al-Maraghi tidak hanya bertujuan menjelaskan makna, tapi juga menjawab problematika kehidupan nyata. Ia menyoroti aspek moral, pendidikan, politik, dan ekonomi dalam Al-Quran untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan modern. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Berbeda dengan banyak mufasir klasik, Al-Maraghi menggunakan bahasa Arab yang lugas dan mudah dipahami, sehingga tafsirnya lebih bisa diakses oleh masyarakat umum, bukan hanya di kalangan para ulama saja. Dan di dalam penafsiran tafsir Al-Maraghi ini, beliau juga tidak fanatik terhadap mazhab yang dikenal yang satu mazhab, tetapi beliau lebih cenderung ke netral, mendorong ijtihad modern yang sangat mendorong kalau dicantumkan ke ijtihad modern agar umat Islam itu bisa tidak terbelenggu oleh pemahaman masa lalu yang sudah tidak relevan untuk masa yang saat sekarang ini atau masa modern sekarang. Pengaruh terhadap dunia pendidikan dan pemikiran Islam. Sebagai mantan rektor Universitas Al-Azhar, Al-Maraghi memiliki pengaruh besar dalam mereformasi kurikulum pendidikan Islam, termasuk
termasuk menekankan pentingnya tafsir sebagai ilmu yang aplikatif dan dinamis. Kalau untuk latar belakang penamaan tafsir Al-Maraghi itu ditulis oleh Muhammad Ali Al-Maraghi, merupakan salah satu tafsir Al-Quran yang paling dihormati dan uh, tradisi keilmuan Islam. Nama Al-Maraghi diambil dari penulisnya yang berasal dari kota Maragah, Iran. Penamaan ini mencerminkan identitas geografis dan budaya penulis yang sangat penting dalam konteks Islam. Dalam tradisi Lihatul Islam, seringkali penulis atau tempat asal menjadi bagian integral dari identitas sebuah karya, dan Al-Maraghi tidak terkecuali. Dalam konteks sejarah, tafsir Al-Maraghi muncul di tengah kebutuhan umat Islam akan tafsir yang sangat dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang teks suci. Karena ini menjadi salah satu rujukan penting bagi pengkaji dan pecinta Al-Quran di seluruh dunia. Menegaskan bahwa nama Al-Maraghi tidak hanya melambangkan penulisnya, tetapi juga warisan intelektual yang kaya dan komitmen untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Selanjutnya itu ciri khasnya dari tafsir Al-Maraghi ini. Kalau kita membahas tentang ciri khas atau keunikan tafsir Al-Maraghi dibandingkan dengan tafsir lain, itu uniknya tafsir Al-Maraghi ini peningkatan sistematis yang diambil oleh Al-Maraghi sangat mencolok bagi tafsir ke dalam beberapa bagian yang terstruktur, dimulai dari penjelasan kata-kata, konteks ayat, hingga penafsiran makna secara mendalam. Yang kedua itu Al-Maraghi menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas sehingga memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami Al-Quran. Mungkin dari segi ini sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat. Ciri khas selain itu juga ada sikap inklusif dan moderat yang ditunjukkan oleh penafsirannya. Al-Maraghi berusaha untuk menghindari ekstrim atau bahasa yang susah dimengerti atau yang menimbulkan konflik, dan memilih pendekatan yang mengedepankan nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Kalau untuk metode yang digunakan oleh Al-Maraghi ini untuk menafsirkan ayat Quran adalah menggabungkan metode bil ma'sur dan metode birai, atau disebut juga metode ikroni. Menurut Al-Maraghi, di zaman maju seperti sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bil mas saja, sebab tidak mungkin menyusun tafsir hanya dengan mengandalkan riwayat semata. Bukan karena jumlah riwayat yang terbatas, namun juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif, sehingga berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cukup drastis atau cukup cepat. Dalam mukadimah tafsir Al-Maraghi, dia tidak menyebutkan secara jelas sumber tafsir acuannya, namun Muhammad Husain Al-Dhahabi menjelaskan bahwa dalam bukunya At-Tafsir wal Al-Mufassiron bahwa Al-Maraghi menafsirkan ayat Quran berdasarkan ayat-ayat tersebut, subjek yang sama yang bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW, para salaf salih, para sahabat, dan pemikiran tabi'in berdasarkan para mufassir pada awal saat itu. Dan untuk corak penafsiran tafsir Al-Maraghi ini menggunakan corak Al-Alabi Al-Ijtimai. Imam Quraisy menyatakan bahwa Al-Maraghi dalam penafsiran Al-Quran mengikut corak yang digagas oleh Muhammad Abduh, yaitu Al-Adabi Al-Ijtimai. Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Husain Al-Dhahabi, tafsir Al-Maraghi memiliki corak yang sama dengan tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Abdul Rasid Ridha. Adapun contoh penafsiran Al-Maraghi ini seperti yang dia cantum pasal biru akhir. Dalam tafsir Al-Maraghi, penulis menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kebaikan tidak hanya terletak pada ritual seperti menghadap kiblat timur dan barat, tetapi lebih kepada pengalaman nilai-nilai spiritual dan sosial. Al-Maraghi menguraikan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir merupakan fondasi utama dan berat baik yang menyurati pentingnya kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi sebagai bagian dari keimanan yang utuh. Baik, untuk pemakaran tafsir Al-Maraghi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.